Kota Tomohon salah satu daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sulawesi Utara dengan luas lahan tanaman sayur sekitar 2.633 hektar menjadikan sayur mayur sebagai primadona Kota Tomohon. Sayur mayur dari Tomohon juga sebagai ketahanan pangan di daerah bumi Nyur Melambai. Edisi cerita orang lapangan kali ini, pemirsa akan diajak menyaksikan potensi sayur kol di Desa Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Sulawesi Utara dimanapun Anda berada. Saat ini saya berada di Kelurahan Rurukan, Kecamatan Tomohon Timur, Kota Tomohon. Pada cerita Orlan kali ini, saudara, saya akan mengajak pemirsa memberikan informasi terkait dengan sektor hortikultura yang dikelola oleh masyarakat. Namun pada saat ini kita akan mengangkat khusus sayur kol. Seperti apa prospek ekonomi dari sayur kol bagi masyarakat Rurukan ataupun masyarakat Kota Tomohon? Kita saksikan cerita orang lapangan berikut ini. Setiap hari, kol atau dalam sebutan ilmiahnya Brassica oleracea var. Kapatita tumbuh subur di wilayah dataran tinggi seperti di Modo Inding, Minahasa Selatan dan Rurukan, Kota Tomohon. Sayuran kol sendiri merupakan kalau orang memang mesti kalau bibit otomatis orang kalau dulu. Itu ya tergantung, ada yang ditanam biji, ada yang kalau tanam pindah kan seperti yang bapak dan ibu yang ada di sebelah itu. Dan dia kan di kalau dulu baru dipindah. Kalau ini waktu kita lalu so bikin bentuk bedeng ini baru ditanam biji. Jadi dia tergantung dan DP cara menanam, dan petani-petani kan masing-masing dan DP mana yang dia kemungkinan DP kesibukan DP atau DP cara dan dia suka mau bikin itu tergantung. Kalau dia suka mau tanam biji atau tanam pindah itu tergantung dari petani masing-masing. Kalau tanam biji itu ada DP keuntungan, itu DP faktor rupa toran kan. Kalau dia tanam biji otomatis DP gangguan akar kan tidak terganggu. Otomatis DP posisi ini kalau rupa ini posisi tanam pindah yang ini rupa yang ada di sebelah itu, dia kan angkat akarnya kan diangkat.
Otomatis DP akar itu kan nggak langsung meresap dengan tanah. Istilahnya dia nggak langsung menyatu dang. Kalau dia tanam biji kan dia kan sudah nggak, DP masalah akar kan nggak terganggu. Otomatis dan DP perhitungan dan panen itu kemungkinan dia sampai selisih 2 minggu. Yang penting yang paling itu tuh hama, masalah hama. Itu masalah yang ada gai, ada atau apa. Kalau masalah hama ya mungkin banyak petani so tahu DP hama-hama dang toh. Itu gai-gai yang apa dang. Kalau DP masalah itu kebanyakan juga lain itu orang bilang sama dengan jenis dia jadi pengkaratan daun dang. Kalau cuaca yang bau hujan dang kebanyakan kan begitu. Ada kalanya itu daun-daun itu jadi bakring dang orang bilang dang. Seperti tanaman pada umumnya, tanaman kol juga membutuhkan pupuk dengan takaran yang cukup. Pupuk yang diberikan salah satunya adalah pupuk organik yang mampu merangsang pertumbuhan sayur kol. Selain itu, para petani di Kelurahan Rurukan ini harus memperhatikan hama tanaman yang jika dibiarkan akan berdampak buruk pada tanaman dan hasil panen. Kalau rupa orang dan pupuk ada pupuk kandang toh, dipakai dasaran pupuk kandang, baru DP ada pupuk ponska, urea itu mesti dipakai juga. DP masa pemberian pupuk. Ya kalau rupa orang kan di waktu baru mau tanam itu otomatis kasih pakai pupuk kandang, campur ponska sedikit, baru dijangka waktu, ada waktu tergantung dan orang melihat dan ada waktu 2 minggu. Itu tergantung masing-masing Pak petani dan kalau dia suka dia mau pakai urea, dia pakai urea kan urea untuk daun toh. Jadi kalau dia pakai urea mau istilahnya orang kuat kata orang-orang Tomohon sini orang Kobong bilang pancing dan. Jadi dipancing dulu pakai urea supaya DP akar juga DP daun juga bagus. Baru tetap dibaringnya dengan penyemprotan untuk hama daun. Dia juga harus pakai pupuk daun untuk penyemprotan dengan hama dang. Satu karung boleh mendapat 11 kan Pak tadi dong. 11, kalau yang besar-besar ya paling. Hasil panen hortikultura di Rurukan Kota Tomohon memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakatnya. Tak heran, melalui usaha tani ini ekonomi masyarakat meningkat. Tidak hanya untuk kebutuhan sehari-hari, namun lebih dari itu para petani mampu mengecap berkat sesubur tanaman kol. Berkat sayur kol tidak hanya berdampak bagi para petani, namun pengepul sayur kol. Masih dalam cerita orang lapangan, kali ini kita akan melihat geliat pengusaha sayur kol dalam meraih berkat dari hari ke hari. Seperti halnya yang dilakukan Serafin Tindas yang akrab disapa Sandra yang menggeluti usaha ini.
Nah pemirsa, dari Bapak Ronald, orang so tahu Kang bagaimana cara batanam kol dengan DP perawatan. Selanjutnya orang mau lihat DP prospek ekonomi, kita so janjian dengan salah satu pengusaha hortikultura di Rurukan Tomohon ini, Ibu Sandra. Bagaimana DP cerita? Mari tetap ikutin kita di Cerita Orlan, Cerita Orang Lapangan. Potensi Rurukan dengan penghasilan hortikultura yang melimpah memberikan kesempatan bagi masyarakatnya untuk meraih keuntungan dari segala sisi. Tidak hanya bagi pemilik lahan, petani, jasa angkut hasil komoditi, namun pengepul atau pengusaha yang membeli hasil panen petani untuk memenuhi permintaan pasar. Tapi ya Ibu Sandra, Ya, Ibu Sandra ada lihat orang kerja Kang ini. iya. Ibu Sandra, orang mau baca cerita dengan pemirsa Katuk mau suka cari tahu bagaimana ini prospek dari hortikultura khususnya kol. Dari tadi orang ada kita ada lihat ini kol di Rurukan ini bagus sekali. Kalau Ibu Sandra lihat ini DP permintaan pasar ini cukup tinggi di 2023 ini sampai di 2023 ini. Iya, cukup tinggi DP permintaan pasar. Karena kalau kol itu kan dikirim ke Ternate, Sorong, sampai yang wilayah Irian itu semua dengan Sangir. Oh, jadi nyandak cuma di Sulawesi Utara, Kang. Dia. Karena itu sayur kan tahan, boleh pakai for kirim. Iya, jadi Ibu Sandra, so mulai dari tahun berapa ini berkirim sampai ke luar provinsi? Baru sekitaran berjalan 4 tahun. 4 tahun, so lumayan lama itu Kang, Bu Sandra. Iya. Ibu Sandra, kalau mau lihat ini selama 4 tahun ini, kalau dari mau dibandingkan dari awal mulai berusaha sampai di 2023 ini, dia terus banaya begitu DP permintaan atau memang dari awalnya so banyak yang DP permintaan ini? Sama DP permintaan. Dia lebih meningkat kalau hari raya. Oh, momen-momen hari raya keagamaan Hari raya, begitu, iya. Kang. Iya, kalau dari Sulawesi Utara sendiri, Ibu Sandra ini ketika panen begitu untuk kol, orang bercerita Iya. kol ini berapa banyak yang boleh Ibu Sandra penuhi di permintaan dari masyarakat? Dia paling dalam 1 hari 100 karung. Dalam 1 hari itu, Kang. 1 hari. Itu so termasuk yang keluar. Masuk yang keluar. So termasuk yang keluar. Untuk kan DP ukuran Ibu Sandra kan ada yang kecil, tidak terlalu besar, tapi ada juga yang memang besar sekali. 1 karung itu kalau yang besar itu dapat berapa itu, Bu Sandra? 1 karung dia kalau yang besar 9 biji. 9 9. buah. 9 buah, Kang, yang Iya. paling besar. Itu beda dengan DP harga dengan ukuran kecil dalam 1 Beda. karung. Karena kalau yang besar itu untuk kualitas pengiriman harga kadang beda 20.000. Perbedaan harga. Tapi kalau pasar lebih suka yang mana? Lebih suka yang kecil? Tergantung. Ada yang suka yang kecil, ada yang suka yang besar, ada yang suka sedang. Tapi biasanya yang paling dorang suka itu campur. Dari besar dalam 1 karung ada besar, sedang dan kecil. Oh, ada juga yang suka begitu, Iya. Kang. Tadi Ibu Sandra sempat bilang dari waktu yang paling banyak orang minta ini pas hari raya begitu. Hari raya, sebelum Itu hari raya. sebelum hari raya itu berapa kali lipat DP permintaan, Bu? Kadang 4-5 kali lipat DP permintaan Baik dari Sulawesi Utara dari setempat dengan sampai mau pengiriman kirim, keluar. Kang. Nah, DP kendala, Bu, bagaimana kalau permintaan banyak kan bukan cuma juga ke Ibu Sandra sebagai pengusaha hortikultura, tapi juga buat petani lain. Ini bisa tercukupi atau bagaimana?
Kalau kurang stok di Tomohon, orang tambah tompaso dengan modo inding. Oh, artinya bahkan soalnya ndak cukup Kang dari Tomohon Iya, untuk penuhi pasar kadang itu. nggak cukup. Oh, seperti itu. Itu biasanya terjadi di Natal juga Idul Fitri Natal, begitu. Idul Fitri, pengucapan. Pengucapan syukur Iya. juga sama. Oh, iya iya. Selanjutnya kalau Ibu Sandra lihat ini kan selain permintaan dari pasar sendiri, ada enggak mungkin seperti yang mengambil langsung dari supermarket atau restoran, itu ada enggak Ibu Sandra? Ada. Supermarket ada, dengan hotel, restoran ada. Itu so langganan langsung Pak Ibu Sandra atau bagaimana? Ada langganan langsung. Ada juga melalui orang lain. Orang seperti wortel, mereka beli kotor nanti Oh ya, dicuci dicuci sendiri. sendiri. Ya, Bu Sandra kalau orang mau lihat, kan ini lahan yang cukup besar dengan DP biaya panen sama ini kan tuh kan ada orang-orang kerja juga Iya. selama batanam juga tadi orang coba baca cerita dengan petani ternyata juga memang harus dipupuk, ada DP perawatan. Kalau Ibu Sandra lihat DP keuntungan bagaimana ini Bu? Di keuntungan jualnya dibandingkan dengan biaya produksi begitu. Keuntungan jual dia dapat untung kalau DP harga naik. Kalau DP harga turun, nggak ada keuntungan. Malahan dengan modal nggak cukup. Seperti itu. Iya. Tapi kalau DP harga naik, berapa kali lipat DP keuntungan. Oh, jadi bisa menutupi Kang. Iya, Jadi bisa menutupi waktu jual murah dengan jual mahal bisa menutupi. Ya, kalau untuk kol sendiri kan Ibu Sandra kalau melihat kan di Rurukan ini petani masyarakat itu terus batanam begitu dan Iya. artinya memang terus tersedia ini kalau dari Ibu Sandra cuman ambil dari lahan sendiri atau Ibu bahkan sampai bisa beli buah beli apa ya namanya hasil panen begitu Rurukan bilang borongan. Borongan. Kalau Ibu Sandra mesti borongan tambah. juga? Oh, Iya. tambah. Mesti tambah karena kan tidak cukup. Karena hari-hari orang mesti ada stok sayur. Kalau cuma dari kebun sendiri tidak cukup. Kan juga kan tuh ada petani kan tidak semua tahu bisa jual di pasar. Jadi orang beli dari petani. Jadi Ibu Sandra mesti tambah untuk Iya, mesti tambah. sayur ini Kang. Oke, kalau dari selain tambah begitu untuk Ibu Sandra punya lahan sendiri ini ada sekitar berapa luasnya? Ada 5. Ada sekitar 5 lokasi. Ibu Sandra juga ada ketuk masyarakat sempat bilang bahwa meskipun sayur kol ini murah, tapi mesti batanang terus kata begitu. Iya. Ini bagaimana untuk budaya dari Karena masyarakat kan Rurukan ini? Di Rurukan di pelahan so tersedia. Jadi orang itu mau cari doi mesti batanam terus. Biar murah nanti dapat untung di pas mahal. Tapi dorang batanam terus. Dengan kan kalau ada tanaman terus hari-hari dorang ada kesibukan. Jadi enggak bisa karena harga sayur enggak bisa murahi DP Iya, mahal dengan nggak bisa murah. prediksi Kang Nggak DP bisa. pasar begitu. Nanti mungkin kalau 1-2 minggu sebelum panen so kelihatan DP harga mau untung ini atau merugi. Ya, tapi kalau Ibu Sandra lihat dari kalau orang ambekang di 2023 ini permintaan tetap banyak, artinya nyendak rugi Kang Bu Sandra begitu. Iya, karena kan panen pertama kadang rugi, panen kedua dia untung. Jadi kalau biarpun panen mahal, mesti simpan. Karena kan iya. jaga kemungkinan untuk panen berikut, kalau dia harga turun, orang mesti tetap sedia modal. Iya, ya. Dengan mesti sedia pupuk lebih dulu, kalau mau tanam. Sebelum tanam mesti ada pupuk dulu. Oh iya. Begitu, karena kalau kadang DP pas mau pakai pupuk kalau ndak ada sayur bisa rusak. Jadi mesti beli dulu pupuk baru tanam. Oh, seperti Iya. itu. Iya, Bu Sandra ini kan dari usaha Ibu Sandra sebagai pengusaha hortikultura khususnya ada kol di dalamnya. Kalau orang bercerita untung ini Bu Sandra, tadi kita cuma tanya secara umum, kalau DP spesifiknya
Ibu Sandra bisa sampaikan enggak setiap hari itu bisa laku sampai kalau dirupiahkan itu boleh laku sampai berapa? Kalau dirupiahkan sama dengan sekarang kalau 50.000 100 karung 5 juta. Artinya dalam 1 bulan keuntungan bersih dari Ibu Sandra itu boleh sampai berapa, Bu? Kalau DP pasar lagi bagus-bagusnya. Iya, kalau lagi pasar bagus boleh sampai 10 juta. Sampai 10. Iya. Artinya itu sudah bersih, Kang, Bu? Sudah bersih. Sudah bersih. Jadi seperti tadi doi pupuk, doi perawatan juga orang kerja itu sudah disisihkan begitu, Kang. Sudah disisihkan. Ibu Sandra setelah tadi ada panen juga sayur, ini langsung dibawa langsung angkut ke pasar. Yang sebagian mau dicuci di rumah, nanti besok mau bawa ke pasar. Yang sebagian itu mau bawa ke Kaskasen. Kaskasen, dorang jual, dorang cuci bawa di pasar Jengki, Manado. Iya. Jadi tapi awalnya bawa dulu ke pasar. Bawa dulu ke pasar. Pasar Tomohon ya? Pasar Tomohon. Baru dorang angkut ke Kaskasen dan juga Tondano, pasar Tondano. Jadi kesimpulannya Ibu Sandra untuk usaha yang Ibu Sandra geluti ini di bidang hortikultura sayur ini sangat menguntungkan kalau menurut Ibu Sandra ya? Ya, sangat menguntungkan. Iya. Yang penting tahu dia cara penanaman supaya sayur tidak rusak. Tekun juga ya, Bu? Iya. Begitu. Ibu Sandra, selanjutnya ini kita mau pergi di pasar. Kita mau lihat itu geliat ekonomi untuk sayur kol di sana itu seperti apa. Ibu Sandra makasih banyak sobat cerita dengan kita di cerita orang lapangan. Ibu Sandra orang baku apa lagi kita mau ke pasar dulu. Ya. Ya. Hortikultura selain memberikan manfaat bagi masyarakat dalam penyediaan makanan sehat, hasil komoditas kol ini mampu mendorong ekonomi masyarakat Tomohon, khususnya masyarakat di Kelurahan Rurukan. Usaha pertanian jika dikelola dengan baik dan tepat, maka akan memberikan hasil maksimal dan berdampak bagi kehidupan. Saudara, dari pasar tradisional Kota Tomohon inilah sejumlah hasil panen dari para petani ini dijual ke sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Utara. Sumber daya alam jika dimanfaatkan dengan baik dan benar tentu memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi para petani, khususnya bagi para petani yang ada di Kota Tomohon. Demikian cerita Orlan kali ini, saya Riki Gerungan, terima kasih dan sampai jumpa.